Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita pada malam ini adalah Al-Khamis yang kelima pada halaman 296, di mana kajian ini masih melanjutkan dari syarat-syarat sah sholat berjamaah. Ya, ini penting. Kenapa? Karena menyangkut masalah ibadah kita, khususnya dalam kesahan dalam sholat berjamaah kita. Dari 1 sampai 4 sudah kita bahas. Sekarang bagian yang nomor 5, Al-Khamisu yang kelima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis yang kelima, Allah yukhalifal ma'mumul imama. Allah yukhalifah, bahwa hendaknya tidak menyalahi al-ma'mum, seorang makmum, al-imama, kepada seorang imam, makmum kepada imam, fi sunnatin fahishatil mukhalafati, pada sesuatu amaliyah sunnah fahishatil mukhalafah, yang keterlaluan dalam perbedaannya atau menyalahinya. Fahisyah sendiri biasanya diartikan keji, misalnya berkaitan dengan masalah zina, hubungan seks antara laki suami tanpa diawali akad nikah, itu namanya zina. Di dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah mendekati kepada zina, karena zina itu fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Tapi ketika kita menyalahi dengan imam itu dipandang menyalahinya itu keterlaluan, ya, fahisyah. Misalnya apa? Misalnya kasujud sahwi, seperti dalam sujud sahwi. Katakanlah misalnya karena ada sesuatu yang lupa, misalnya imam melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam atau ucapan salam dalam sholatnya, habis dia tahiyat itu. Nah, ketika imam sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti kepada imam. Artinya walaupun yang lupanya imam, tetap yang namanya makmum ini, karena ada hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sungguh imam disyariatkan, dijadikan jadi imam itu untuk diikuti oleh makmum. Maka makmum walaupun tidak lupa, justru makmum yang mengingatkan kepada lupanya imam. Jadi yang lupa itu imam. Nah, ketika imam melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa, maka makmum wajib hukumnya mengikuti sujud sahwi imam. Ketika si makmum diam saja, tidak mengikuti sujud sahwi imam, ini dipandang menyalahi yang keterlaluan dengan imam tadi, sehingga dinyatakan tidak sah sholatnya makmum. Kenapa? Karena tidak mengikuti kepada imam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua di sini dikatakan au sujud tilawah, atau ketika imam melakukan sujud tilawah. Ya, yaitu sujud tilawah itu ketika ayat 15 surah Alif Lam Mim Sajdah dibacakan oleh imam, kan biasanya disunahkan untuk sujud tilawah. Ayat 15 itu bunyinya yang saya hafal, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu disunahkan imam untuk sujud yang tilawah. Allahu Akbar untuk sujud tilawah yang satu kali sujud itu. Nah, makmum itu wajib harus ikut sujud
tilawah. Jangan diem aja, ya. Jangan diri aja orang pada sujud tilawah, misalnya dia ketika di Masjidil Haram, ketika kami dulu ya tahun yang lalu bimbing ibadah haji, ada ya jamaah yang mungkin ya dia tidak ngaji atau ketika manasiknya dia enggak hadir, akhirnya ketika orang pada sujud tilawah dia malah bengong. Kenapa? Karena katanya biasanya kan habis berdiri itu ruku. Oh ini pada sujud ini dipandangin pada lupa atau gimana? Langsung sujud. Dia sendiri tengok-tengok, akhirnya ya dia enggak ikut sujud tilawah. Sehingga nanya kepada saya ketika makan di restoran itu habis sholat subuh, bagaimana hukumnya? Apakah sah sholat saya tadi subuh enggak sujud tilawah dengan imam ya atau tidak? Ya saya jawab tidak sah, harus diulang, dipodok sholatnya. Kenapa? Karena harusnya dia mengikut sujud tilawah dengan imam, malah tidak. Nah disebutnya itu adalah menyalahi fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Jadi menyalahi dengan imam dalam penyalahan yang keterlaluan yang begitu nampak ya, harusnya ikut, ini malah tidak. Itu jadi yang kelima itu intinya adalah kita harus ikut kepada imam, tidak boleh menyalahi makmum dengan imam dalam sunnah fahishatil mukhalafah. Kemudian yang as-sadisu yang keenam, ayyutabi'anhu. Ayyutabi'anhu itu artinya harus mengikuti kepada imam. Harus mutaba'ah itu artinya harus mengikuti kepada imam. Fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu. Maka jika si makmum lambat mengikuti kepada imam, ya, ta'akhkhara ini artinya lambat, tidak segera mengikuti. Birukna ini fi'liyah ini artinya dengan tertinggal dua rukun fi'li. Rukun itu kan ada qauli yang ada hubungan dengan ucapan seperti takbiratul ihram atau baca Fatihah, itu namanya rukun qauli karena harus diucapkan. Tapi ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun sholat, hal yang wajib dilakukan ketika sholat yang hubungan dengan perbuatan. Ya, seperti ruku, seperti sujud, berdiri, itu namanya rukun fi'li. Nah, ketika misalnya tertinggal oleh imam sampai dua rukun fi'li, ini makmum jadi batal sholat, tidak sah, karena berarti lambat ya mengikuti imam. Au taqaddama alaihi bihima bila udhrin, atau kebalikannya, yakni si makmum mendahului imam dengan ya dua rukun fi'li tadi tanpa uzur, dia lebih cepatan daripada si imam. Ini juga tetap batalat sholatuhu, dipandang batal sholatnya si makmum. Jadi makmum tadi yang terlalu lambat dari imam sampai yang lebih dua rukun fi'li, atau terlalu cepat daripada si imam mendahului imam, maka batallah sholat makmum. Wasayati syarhul azari, dan akan datang nanti penjelasan mengenai uzur-uzur syar'i itu seperti apa. Kemudian wasunnatu fil mutaba'ati, dan sunnahnya di dalam mengikuti, ayyata'akhara fi'lul ma'mumi an fi'lil imami. Ayyata'akhara itu hendaknya perbuatan makmum itu artinya terkemudian, an fi'lil imami, dari perbuatan imam. Yang namanya makmum itu artinya mengikut ya, imam itu yang diikuti. Maka menurut logika tentu yang mengikuti itu harus belakangan. Jangan
mengikuti tapi duluan ya. Oleh karena itu hendaknya si makmum itu melakukannya belakangan setelah imam melakukan. Kemudian wa yataqaddama ala faraghihi, dan hendaknya dia maju melakukan atas selesainya si imam. Kita lihat di catatan kaki nomor 4 di bawah supaya lebih jelas. Wal akmalu minhu, dan yang lebih sempurnanya darinya ayyata'akhara ibtida'u fi'lil ma'mumi an jami'i harakatil imami. Ayyata'akhara hendaknya terkemudian, artinya belakangan, ibtida'u fi'lil ma'mumi memulai perbuatan makmum an jami'i harakatil imami dari semua gerakan imam. Jadi ketika imam katakanlah dari mulai takbir Allahu Akbar, nah makmum ikuti ya. Setelah misalnya nanti imam ruku Allahu Akbar, makmum baru ikuti. Jadi gerakan si makmum ini dimulai setelah imam melakukan anjami harakatil imam, dari semua gerakan imam. Wayataqaddam ya, wayataqaddama atau kepada ayat akhara ala faraghi ay fala yashra'u hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqal ilaihi. Hendaknya si makmum ini tidak melakukan gerakan-gerakan dulu sehingga imam sampai kepada hakikat yang dipindahinya. Al-muntaqal ilah ini yang dipindahi, misalnya dari berdiri kepada ruku. Nah, akmalnya itu lebih sempurnanya ketika si imam sudah sampai kepada batas ruku, baru makmum ikut ruku. Ketika imam sudah batas kepada i'tidal, baru makmum ikut i'tidal. Ketika imam sudah sampai batas sujud, baru makmum ikut sujud. Itu akmalnya, sempurnanya. Walaupun misalnya setelah belum sampai juga tetap sah, cuman kurang sempurna. Jadi sempurnanya itu setelah sampai kepada muntaqal ilaih, kepada rukun yang dipindahinya, baru makmum bergerak mengikuti kepada imam. Itu maksudnya mengikuti setelah selesai imam. Kemudian wa iza kana fil masjidi fayuzalu syartun. Wa iza kana, nah ada alifnya setelah nun, ini menunjukkan berarti tasniyah, menunjukkan dhamir huma, yakni dua, antara makmum dan imam atau imam dan makmum. Wa iza kana, dan apabila ada keduanya, yakni imam dan makmum, fil masjidi, dalam sebuah masjid. Kan ada kalanya imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Kalau ini kedua-duanya pas ada di masjid, fayuzadu syartun, maka ditambah, harus ada satu syarat lagi untuk sahnya berjamaah. Wahwa, yaitu alla yakuna hunaka hailun yamna'u usulal makmum ilal imam. Udah bisa ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. wa iza kana fil masjidi fayuzadu syartun. Apabila kedua-duanya ada di dalam masjid, harus ada tambahan satu syarat ketika ingin sahnya dalam berjamaah antara imam dan makmum. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.